Selamat datang kembali di R Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-526. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ada ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-526 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham BNGA, Zing, Just, PUBG, SMDR, dan saham Antam. Namun sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini kembali ditutup melemah 0,7% di level 6942, dan tentu penutupan hari ini merupakan sekaligus harga terendah atau lowestnya. Hari ini transaksi semakin turun 11,6 triliun seperti biasa, seperti yang saya bilang bahwa market seperti ini lebih bagus kita raise cash di tangan. Kita biarkan cash itu lebih banyak porsinya dengan lakukan pembelian secara bertahap ya. Money management kita atur mungkin 2-3 kali pembelian. Dan kalau kita perhatikan hari ini hanya 189 saham yang bergerak naik, 356 saham turun, dan ada 141 saham yang bergerak stagnan. Asing kembali memanfaatkan momentum karena kita tidak bisa melihat apa-apa, mereka kembali guyur 1 triliun lagi dalam perdagangan hari ini. Kita coba update lagi seperti biasa. Kita coba lihat composite-nya apakah ada perubahan. Di mana kita menggunakan Joran Fast Chart System. Ini merupakan alat bantu agar kita lebih mudah tinggal kita membacanya. Ya seperti biasa. Ini dia masih terus turun. Ada inverted hammer di sana, dan tentu hati-hati 6.500 ya, itu proses atau target penurunan. Jadi masih jelek sekali buat composite, tetap hati-hati, dan tentu teman-teman harus bisa waspada ya, karena kalau dia tidak naik tadi seperti yang kemarin kita bilang di sekitaran level 7.100-an, tentu itu rawan buat composite dan ada peluang dia akan kembali turun untuk menguji di level 6.500-an. Kita langsung masuk ke saham pertama yang diminta adalah saham BNGA atau Bank CMB Niaga. Bank CMB Niaga dalam perdagangan hari Rabu ya ditutup melemah 0,49% di level 1015. Kalau kita perhatikan ini merupakan tampilan final dari pengembangan yang kita lakukan, di mana skor sudah kita buat rapi di sisi kiri, dan nanti ada final score di sebelah kanan juga yang lebih besar sehingga kita lihatnya lebih mudah. Nanti di bulan depan kita buat screenernya, jadi tidak perlu cek lagi satu-satu mana yang skornya tinggi, mana yang skornya rendah. Jadi ada filternya, nanti tinggal show JCS, pakai garis miring show JCS, itu dia langsung menampilkan saham-saham yang berada di kategori wait and see, kategori titip sendal, kategori good, dan kategori perfect. Jadi yang ignore itu kita tidak tampilkan. Itu bisa membantu teman-teman lebih mudah ya, screeningnya lebih mudah. Nah di sini kalau kita lihat BNGA dengan status 55 wait and see, berarti ada beberapa indikator yang memang tidak mendukung. Di sini foreign flow mereka jelek ya, karena ada net sell dan juga ada haki di sana. Dan BDM juga masih belum terlalu bagus karena dia masih kuning, kemudian merahnya masih ada tipis. Tapi secara tren sudah mulai oke, dengan level support saat ini di 995. Ini level support paling kuatnya. Selama BNGA masih di atas 995, maka BNGA masih aman dan masih punya peluang untuk bisa melanjutkan ke level resistnya di 1050. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, yang pertama pastikan betul dia bisa kuat dan bertahan di atas sama dengan 995. Dan kalau memang betul kuat di sana ya silakan boleh beli 995 sampai dengan 1000, itu boleh teman-teman ambil. Kemudian batasi SL di bawah 980, kemudian target kenaikan menuju ke 1050. Teman-teman harus pantau betul, kalau bisa sampai minimal titip sendal mungkin kita bisa mulai masuk. Tapi kalau masih wait and see, apalagi ignore, ya lebih baik kita abaikan saja emiten tersebut. Berikutnya ada yang request juga saham Zing. Ya, kita tinggal ketik JCS Zing. Nanti akan langsung menampilkan di mana PT Kapuas Primakol ya.
Kapuas Primakol Tbk. Dalam perdagangan hari ini ditutup stagnan di 82, di mana kalau kita perhatikan final score value dari JCS-nya adalah 75 dengan status good, yang artinya dia bagus. Hari ini secara tren dia hijau, kemudian bandarmologinya juga ada peningkatan di sana, BDM-nya ya, putihnya makin terus naik, BDM itu bagus. Dan tentu foreign flow juga tinggal dia memperbaiki. Ini masih haki, kalau dia haka itu tambah perfect, jadi dia bisa bagus. Dia cuma lemahnya di foreign flow-nya saja. Dan ini selama dia masih bertahan di atas support paling kuatnya di 79, maka zinc masih sangat aman dan masih punya peluang untuk menuju ke 87. Bagi teman-teman yang mungkin ingin membeli, maka best buy adalah 79 sampai dengan 81. Cut loss di 79, target menuju ke 87. Mungkin yang sudah punya barang di 83 ya silakan di hold dulu. Selama dia masih bertahan di atas 79, tentu ya teman-teman tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, karena dia masih bertahan di atas level amannya, yaitu di level support paling kuatnya saat ini, yaitu di harga 79. Nanti kalau besok mungkin ada update perubahan final score value-nya mungkin berubah, ya tentu kita juga harus menyesuaikan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau coba bergabung di JCS, ya bisa langsung ke website kita joranvest.com. Teman-teman bisa pilih layanan, pilih Joranvest Star System. Teman-teman tinggal scroll ke bawah, tinggal pilih paket berlangganan. Bisa per bulan hanya Rp40.000 atau sekitar 2.000-an per hari. Bisa juga ambil langsung 12 bulan. Kalau mau dapat semua fitur dari Joranvest, tidak hanya chartnya, teman-teman bisa pilih paket yang di depan dari 109.000 per bulan sampai dengan paket 12 bulan yang mana hitungannya jauh lebih hemat, yaitu sekitar 89.000 per bulan saja. Jadi teman-teman hemat sekitar 240.000 selama 1 tahun itu. Jadi tinggal teman-teman pilih mau yang mana, mau chartnya saja atau mau seluruh. Kalau seluruh teman-teman bisa dapat fasilitas artikel, bisa teman-teman ikut webinar kalau ada webinar, bisa nonton kembali webinar recording, bisa belajar dengan modulnya, kemudian dapat analisa di Discord ya. Itu yang bisa teman-teman dapatkan nanti kalau pakai berlangganan yang seperti ini, Blue, Silver, Gold atau Platinum. Tapi kalau cuma ingin chartnya saja ya tinggal ke layanan dan Joranvest Star System, itu hanya Rp40.000 per bulan. Kita lanjut, setelah zinc kita ada saham dengan kode emiten JAST ya, atau JAST Nita. Di mana dalam perdagangan hari Rabu ini dia naik cukup baik. JAST Nita naik 5,93% di level 125, dan luar biasanya dia berhasil breakout dari resist paling kuatnya di 123. Artinya sekarang SPK itu kembali menjadi support paling kuatnya. Kalau kita perhatikan JCS analysis score-nya itu perfect ya, 90. Kenapa perfect? Karena pertama dia dekat dengan support paling kuatnya. Kemudian trennya warna hijau, bandarmologinya bagus sekali, putih. Kemudian foreign flow juga ada HK di sana, kemudian ada net buy di sana. Namun tinggal RSI-nya karena terlalu kencang kenaikannya, dia sudah melebihi 50. Nah, ini bobotnya diturunkan 10. Ini kalau RSI-nya di bawah 50, 100 dia. Jadi ini perfect sekali buat JAST, yang mana mungkin masih ada peluang, mungkin ya, masih ada peluang bisa terus melanjutkan kenaikan dengan target berikutnya adalah ke 148. Asalkan ini ada catatan kecil bahwa dia masih bisa bertahan di atas level support paling kuatnya, yaitu di 123. Selama di atas 123 JAST masih sangat aman. Tapi kalau turun di bawah itu tentu kembali jelek buat JAST. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, level terbaiknya adalah selama di atas 123 silakan buy 123 sampai dengan 125, cut loss di bawah 119 dengan target kenaikan menuju ke 148. Selanjutnya kita beralih ke sektor CPO, crude palm oil. Ada di sini TAPG ya, yaitu PT Triputra Agro Persada, di mana TAPG ini ditutup di level 640 atau ditutup stagnan dengan JCS skornya adalah 65. Artinya kita sudah boleh titip sandal, walaupun kalau saya pribadi masih belum. Seperti yang kita ketahui waktu itu di saham DRMA ya, kalau tidak salah dia harus breakout 625, kalau tidak salah kita boleh buy. Dan ternyata dia tidak breakout. Namun hari ini berhasil breakout. Kemarin berhasil breakout dan hari ini masih lanjut kenaikan. Nah, sekarang kita tinggal menunggu nih, ketika DRMA sudah mulai naik, kemudian itu mulai naik, maka sekarang kita tinggal menunggu apakah
tapi dia juga akan ikut naik karena dia sekarang dekat sekali dengan area resist paling kuatnya di 655, closingnya di 640, artinya cuma 15 poin atau kurang lebih 3 tick. Kalau dia bisa breakout, kalau dia bisa melewati 655, silakan buy on breakout dengan target menuju ke 740, cut loss kembali di bawah 640. Tapi selama dia masih belum bisa melewati dari 655, ya lebih bagus teman-teman wait and see. Kalau ada yang mau titip sendal ya terserah, tapi jauh lebih bagus untuk mengkonfirmasi dia minimal breakout dulu di 655. Kalau dia bisa breakout di 655, maka ada peluang dia ke 740. Tapi kalau ternyata teman-teman beli di 655 ternyata dia malah turun kembali, ya silakan prepare SL-nya di bawah 640 kembali. Teman-teman harus batasi resiko tersebut. Indikator kalau kita lihat yang bagus ada BDM-nya, ya BDM ada kuning dan putih. Kemudian RSI-nya juga bagus. Foreign flow ini dia net buy tapi masih ada haki di sana. Trennya kuning, masih belum bagus, minimal hijau. Itu baru perfect ya, dapat 20 skor. Jadi sekarang statusnya masih titip sendal. Yang mau titip sendal monggo, tapi kalau yang mau menunggu atau lebih bersabar, maka pastikan dulu dia breakout dari 655, baru teman-teman coba untuk buy dengan target menuju ke 740. Selanjutnya ada saham yang paling banyak dibicarakan di salah satu komunitas terbesar, komunitas saham terbesar, yaitu SMDR. Di mana Samudra Indonesia Tbk kembali koreksi hari ini minus 6,88%. Koreksinya cukup dalam sekali, mengingat entah kenapa, mungkin dividennya kecil mungkin, atau ada sesuatu yang mungkin tidak bagus, karena memang kita lihat bahwa dia sudah naik cukup tinggi sekali dan itu wajar untuk dia koreksi. Kalau kita perhatikan, dia punya level support paling kuatnya saat ini memang di 2550, dan tentu kita coba menunggu di sana untuk kita ambil ya. Selama dia masih berada di tengah-tengah, tentu lebih bagus kita mengabaikan. Apalagi final score value dari JCS pun mengkonfirmasikan itu. Skornya cuma 35, yang mana kita harus abaikan dulu ini SMDR. Kecuali mungkin dia bisa dekat dengan 2550 atau mungkin dekat dengan 3640. Jadi kita bersabar, kita menunggu update berikutnya. Apakah dia bisa turun lagi? Kalau memang bisa turun lagi, maka kita coba tunggu di sekitaran 2550-an ya. Itu update terbaru dari saham SMDR. Foreign flow masih jelek, kemudian RPK SPK juga masih jelek, BDM juga jelek. Tentu ini tinggal kita harus lebih bersabar dulu, memastikan, mengkonfirmasi. Kalau memang sudah dekat dengan support kuatnya, mungkin kita bisa coba entry. Tapi kalau masih seperti ini, lebih bagus kita abaikan, kita wait and see terlebih dahulu buat saham SMDR. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham dengan kode emiten ANTM atau PT Aneka Tambang Persero Tbk. Dalam perdagangan hari Rabu ini, Antam ditutup melemah 1,61% di level 1835. Final score value-nya cuma 10, ini buruk sekali. RPK jelek, trennya jelek, kemudian foreign flow jelek, BDM-nya juga masih jelek. Semuanya jelek ini untuk Antam. Tentu kita harus mencari di mana level yang bisa kita coba untuk spekulatif buy. Spek buy-nya di mana? Yang bisa kita lakukan hanya menggunakan Fibonacci retracement dari Antam, dan kita menggunakan Fibo Antam secara weekly. Nah, ini enaknya kita pakai automatic sistem seperti ini. Jadi tinggal kita minta mau apa, tinggal dia menampilkan. Nah, ternyata di sini kita perhatikan bahwa di level 0% itu ada di 1705. Maka kemungkinan besar, ada peluang besar Antam akan menuju ke sana ya, menuju kembali ke 1705. Kalau mau beli di level berapa? Ya bagi saya pribadi minimal dia naik lagi di atas level 23,6%, yaitu sekitaran di 2050. Dia naik di atas 2050 mungkin boleh coba buy. Tapi kalau selama dia masih berada di antara itu, maka coba tunggu lagi di 1705 itu ya, 1705 sampai dengan 1720. Bolehlah kita tunggu di sana. Tapi kalau ternyata dia bisa naik tapi tidak melebihi 2050, ya lebih bagus kita wait and see juga. Kita sabar. Kita harus tetap menunggu konfirmasi pergerakan dari candlenya ya. Jadi tidak boleh kita gegabah. Jadi kita harus tetap menunggu konfirmasi kira-kira arahnya mau kemana. Apa mau naik beneran naik atau hanya naik sebentar untuk turun lebih dalam. Itu yang perlu kita konfirmasi.
Nah, kalau ternyata dia naik dulu tapi tidak mampu menembus 2050, maka ada indikasi dia naik untuk turun lebih dalam. Jadi harus lebih berhati-hati di saham Antam karena skornya sangat jelek sekali, hanya 10. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-526 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.